Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita pendakian dari Mas Wandi kala ia mendaki ke Gunung Merbabu. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan teman-teman sudah support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan setiap video yang upload di channel ini. Sebelum masuk ke ceritanya, saya ada info penting nih. Sebentar lagi channel Mereka Ada akan meluncurkan official merchandise berupa t-shirt. Bagi teman-teman yang berminat, bisa pantengin terus Instagram Mereka Ada untuk informasi selanjutnya. Bagi teman-teman yang mendengarkan cerita ini sambil bekerja, saya sarankan untuk membuat kopi terlebih dahulu, pasang headset dan tetap waspada. Siapa tahu di belakang kalian ada bos kalian yang sedang ngeliatin kalian mendengarkan cerita ini. Udah siap? Kalau gitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Cerita pendakian kali ini berawal dari seorang narasumber yang bernama Wandi. Dia melakukan pendakian ke Gunung Merbabu pada tahun 2018. Di pendakiannya kali ini Wandi tidak sendiri, melainkan ia mendaki berjumlah 5 orang. Mereka mendaki Gunung Merbabu dengan memilih jalur Suwanting yang terletak di Kecamatan Selo, Boyolali. Alasan mereka memilih jalur Suwanting adalah karena jalur Suwanting disebut-sebut sebagai jalur gila atau sinting. Disebut gila atau sinting dikarenakan jalur ini sedikit sekali bonusnya. Walaupun banyak mata air, namun jalur ini terkenal sebagai jalur tersulit ketika hendak menaiki Gunung Merbabu. Singkat cerita, tibalah di hari pemberangkatan. Mereka berlima berangkat menggunakan mobil pribadi dan memulai start dari Solo pada jam 8 pagi. Kemudian mereka sampai ke Boyolali kira-kira pukul 10 pagi. Dan dari situ mereka langsung menuju base camp Suwanting. Tepat di jam setengah 11 siang sampailah mereka di base camp Suwanting. Kondisi base camp saat itu sangat sepi dan tidak terlalu ramai. Akan tetapi menurut info dari penjaga base camp, ada beberapa pendaki yang sudah naik duluan ketika mereka baru sampai ke base camp. Setelah sampai di base camp, mereka pun langsung istirahat sebentar sambil cek perlengkapan dan logistik. Saat itu Mamet menyuruh kepada teman-temannya untuk mempacking ulang agar tak ada perlengkapan yang tertinggal. Dan setelah dicek ulang, ternyata Sofyan lupa bawa air minum. Akhirnya Sofyan pun mengajak Hafid untuk menuju warung yang ada di sekitaran base camp. Setelah mereka mencari-cari, akhirnya mereka berdua menemukan sebuah warung yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan base camp mereka. Singkat cerita, setelah membeli air minum, mereka berdua kembali ke base camp. Namun di dalam perjalanan menuju ke base camp, Sofyan melihat ada uang 50.000 tergeletak di tengah jalan. Sofyan yang kebetulan mata duitan, ia pun langsung berlari untuk mengambil uang tersebut. Hafid yang tahu kalau uang itu bukan milik Sofyan langsung menegur Sofyan untuk tidak mengambil uang tersebut. Yan, jangan diambil, itu bukan punya kamu. Kan gua nemu, daripada diambil orang mending gua yang ngambil. Sofyan langsung menaruh uang tersebut tepat di kantong kirinya. Hafid hanya bisa geleng-geleng kepala melihat tingkah temannya yang mata duitan. Akhirnya mereka berdua pun kembali ke base camp. Tepat ketika mereka berdua tiba di base camp, Mamet bertanya kepada Sofyan dan Hafid. Kalian berdua kok lama banget sih? Itu tuh, tadi Sofyan ngambil duit di jalan. Mamet pun langsung menatap ke arah Sofyan dan memegangi pundak Sofyan. Duitnya mana? Ada di kantong gua. Emang kenapa? Mamet pun langsung merogoh kantong celana Sofyan. Namun dengan cepat Sofyan langsung menahan tangan Mamet. Balikin gak duitnya? Lu kenapa sih? Iri banget gue nemu duit. Gua bukannya iri, siapa tahu itu duit pesugihan. Alah, hari gini masih percaya pesugihan. Sofyan pun tertawa mendengar ucapan Mamet yang masih percaya akan duit pesugihan. Karena Sofyan tidak mau mendengarkan perkataan Mamet, Wandi yang kebetulan berdarah kejawen langsung berkata kepada Sofyan, Kalau semisal kamu kedatangan beluluk, aku gak mau tanggung jawab.
Setelah itu Wandi pun menyuruh kepada Mamet untuk bersiap-siap melakukan pendakian karena sudah hampir jam 12 siang. Singkat cerita, azan zuhur berkumandang. Mereka berlima sholat zuhur terlebih dahulu dan berdoa bersama agar dilancarkan saat pendakian berlangsung. Tepat jam setengah 1 siang mereka berlima mulai berangkat. Untungnya cuaca saat itu tidak terlalu panas sehingga mereka merasa nyaman dalam melakukan pendakian. Jalur pendakian menuju ke pos 1 sangat cocok untuk pemanasan sekaligus berjalan. Mereka melewati perkebunan warga dengan jalan yang sedikit menanjak namun masih landai. Selama dalam perjalanan, pandangan mereka tertuju pada satu titik, yaitu Gunung Merbabu yang begitu gagah dan berdiri dengan keindahannya. Singkat cerita, kurang lebih 40 menit perjalanan sampailah mereka di gerbang pendakian Gunung Merbabu via Swanting. Mereka beristirahat sejenak sebelum melanjutkan ke pos 1. Setelah 5 menit beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke pos 1 yang tidak jauh dari gerbang tersebut. Dan benar saja, tak jauh dari gerbang pendakian, mereka melewati hamparan lahan yang luas di antara hutan pinus. Lalu di sana mereka berlima melihat tanda pos 1 dengan pelang bertuliskan pos 1. Sesampainya di pos 1, mereka istirahat terlebih dahulu sambil membakar rokok kesukaan mereka masing-masing. Pos 1 ini dinamakan dengan pos Lembah Lempong. Trek dari base camp menuju ke pos 1 masih terbilang ringan. Hanya saja Sofyan selalu mengeluh kalau kerilnya terlalu berat. Akhirnya Mamet pun menukar kerilnya kepada Sofyan. Setelah Mamet coba, ternyata keril Sofyan lebih enteng dibanding keril miliknya. "Loh, Yan, kerilmu ini enteng loh. Kok bisa bilang berat?" "Gak tahu, Met. Dari base camp kerilku agak aneh." Wandi yang kebetulan tahu ada yang aneh langsung menepuk pundak Sofyan 3 kali, seraya berkata, Turun, jangan naik, gak sopan kamu." Mereka yang mendengar ucapan Wandi langsung merinding seketika. Mamet pun bertanya kepada Wandi namun dengan cara membisik di telinganya, Wan, ada apa?" "Ada yang gendong di tubuh Sofyan." "Tapi aman kan?" "Udah biasa, Merbabu emang terkenal dengan setan gendongnya." Mamet pun langsung memandangi Sofyan yang masih memegangi pundaknya. "Yan, lanjut gak?" "Ya udah, ayo lanjut." Akhirnya mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Formasi mereka pun langsung berubah. Mamet berada di paling depan, lalu disusul Hamid dan Sofyan, dan terakhir ada Wandi dan Rehan. Trek perjalanan menuju ke pos 2 lumayan sulit. Jalur pendakian sudah benar-benar dimulai, dan beberapa kali suara nafas tanda kalau mereka berlima kelelahan terdengar secara bersamaan. Namun walaupun treknya lumayan berat, mereka berlima menikmati perjalanan dengan pemandangan alam sekitar yang begitu indah. Mereka seperti dibutakan dengan pemandangan dan itu artinya perjalanan mereka tidak sia-sia. Setelah kurang lebih 2 jam perjalanan, mereka pun tiba di pos 2. Pos ini dinamakan dengan pos bendera. Mereka tiba di pos ini berkisar jam setengah 4 sore. Saat itu Sofyan meminta untuk beristirahat sejenak karena perutnya tiba-tiba kram. Mamet langsung membaluri perut Sofyan dengan minyak kayu putih, dan tidak lama kemudian Sofyan muntah-muntah tanpa sebab. Mamet kira itu adalah efek dari trek pendakian yang lumayan menguras tenaga, namun tidak bagi Wandi. Ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres pada Sofyan. "Han, tolong periksa, dia muntah apa?" Wandi pun menyuruh kepada Rehan untuk memastikan muntahan Sofyan. Yang dikhawatirkan oleh Wandi adalah muntahan itu bukan muntahan pada umumnya. Setelah beberapa saat kemudian, Rehan kembali sambil membawa Sofyan yang sudah sangat lemas. Lalu Rehan menyuruh kepada Sofyan untuk beristirahat terlebih dahulu. Setelah Sofyan duduk, Rehan menuju ke arah Wandi sambil berkata, "Muntahnya agak aneh, ada cairan hitam." Wandi hanya terdiam. Dia merasa ada yang aneh dengan Sofyan. Apa mungkin Sofyan seperti itu gara-gara mengambil uang yang ditemuinya sesaat sebelum pendakian dimulai? Setelah setengah jam mereka beristirahat, akhirnya mereka pun siap-siap untuk berangkat lagi. Kebetulan Sofyan sudah agak enakan, mualnya juga sudah berkurang, namun kepalanya masih pusing. Singkat cerita, sebelum mereka melanjutkan perjalanan, Wandi mengatur formasi perjalanan terlebih dahulu. Ia memilih Mamet di bagian depan,
Lalu disusul Sofyan dan Hafid, lalu Rehan dan juga Wandi sendiri. Wandi memilih di bagian belakang karena memang ada sesuatu yang terus mengikuti mereka, sehingga Wandi berupaya untuk melindungi teman-temannya agar tidak diserang oleh sosok-sosok astral yang berada di Gunung Merbabu tersebut. Setelah mengatur formasi, mereka pun melanjutkan perjalanan sambil diawali dengan ucapan bismillah. Trek dari pos 2 menuju ke pos 3 lumayan panjang. Mereka harus terus menanjak hingga nanti menuju puncak. Dan di pos ini juga terdapat mata air yang diberi nama Sendang Dampo Awang. Biasanya para pendaki mampir ke sini sebelum melanjutkan perjalanan berikutnya. Singkat cerita, mereka tiba di pos 3 pukul 17.30 atau setengah 6 sore. Sesampainya di sana, mereka langsung membuat tenda karena hari sudah semakin gelap. Setelah usai membuat tenda, mereka langsung memasak dan makan bersama. Namun di saat mereka sedang makan, tiba-tiba Sofyan muntah tepat di hadapan Wandi dan juga Hafid. Dan muntahannya itu berwarna hitam pekat seperti cairan tinta gurita. Sontak saja Wandi dan Hafid langsung berlari, dan mereka berdua juga sama-sama mual di saat melihat muntahan milik Sofyan. Dan di saat Sofyan ingin berdiri, tiba-tiba ia pingsan seketika. Mereka yang melihat Sofyan pingsan langsung menuju ke arah Sofyan. Yan, lu kenapa Yan?" teriak Hafid. Wandi pun langsung menyuruh Rehan untuk mengambil minyak kayu putih di tas keril milik Hafid. Wandi pun langsung mengolesi perut Sofyan dengan air putih sembari membaca doa surat An-Nas sebanyak 33 kali. Dan tak lama kemudian Sofyan terbangun. Namun dia terbangun sambil meneteskan air mata seolah-olah dia diselamatkan oleh teman-temannya. "Yan, lu kenapa?" tanya Mamet. "Maafin gua ya, maafin gua." Yan, lu kenapa?" Sofyan hanya bisa menangis tanpa bisa menjelaskan apa yang telah terjadi. Akhirnya Wandi menyuruh kepada Mamet untuk membawa Sofyan masuk ke dalam tenda. Setelah Sofyan dibawa masuk ke dalam tenda, Wandi menyuruh Rehan dan Hafid untuk menemaninya. Dan kini tinggal Mamet dan Wandi yang masih berada di luar tenda. Mereka berdua pun ngopi sejenak sambil bercerita tentang pesugihan yang terkenal di tempatnya. Pesugihan itu dinamakan Pesugihan Beluluk. "Met, lu tahu nggak apa itu Pesugihan Beluluk?" "Emangnya apaan itu, Wan?" "Itu adalah pesugihan yang mengikat seseorang di dalam sebuah tempat." "Loh, sebabnya apa?" "Karena mengambil uang di tengah jalan." "Jadi bisa dibilang kalau Sofyan..." "Iya benar, dia lagi diincar sama si Beluluk." Anehnya uang yang berada di kantong Sofyan kini sudah ada di tangan Wandi. Uang ini sebenarnya bukan uang, tapi adalah media tumbal, ucap Wandi pada Mamet. Bersamaan dengan itu, Wandi langsung membakar uang pecahan bernilai 50.000 tepat di hadapan Mamet. Lalu setelah uang itu dibakar, Wandi menyuruh Mamet untuk beristirahat karena hari sudah semakin gelap. Malam harinya tepat saat mereka sedang tertidur, tiba-tiba Wandi bermimpi. Ia bermimpi jika Sofyan sedang digeret oleh makhluk dengan wajah yang buruk rupa, di mana posisi mulut ada di bagian dahi dan mata dari sosok itu ada di bagian mulut. Sekilas mirip seperti buto ijo, namun sosok itu tidak memiliki rambut dan jari-jari di kedua tangannya sangatlah besar. Sosok itu langsung berkata kepada Wandi, "Dia tumbalku, jangan ganggu aku." Namun Wandi tidak diam. Ia langsung menggapai tubuh Sofyan yang akan dibawa oleh sosok itu. "Lepasin temanku." "Tidak, anak ini sudah mengambil uang sial." Sosok itu tidak mau mengalah. Ia terus menarik tubuh Sofyan. Bersama dengan itu Wandi ingat akan pesan orang tuanya. Jika bertemu dengan sosok Beluluk, maka ia harus menaburkan sesuatu tepat di matanya. Dan dengan begitu sosok Beluluk akan lari. Dengan sigap Wandi langsung mengambil tanah yang berpasir dan menaburkannya ke arah sosok Beluluk itu. Dan benar saja, sosok itu melepaskan Sofyan dan berlari ke arah hutan. Ketika Wandi hendak ingin membawa Sofyan, tiba-tiba ia diguyur air yang entah dari mana datangnya. Wan, bangun, ayo Samit." Wandi pun langsung terbangun. Dan ternyata Mamet yang menyirami air ke wajah Wandi. Dan di saat Wandi terbangun, ia langsung mencari Sofyan. Sofyan mana?
Sofyan ada di luar, dia udah sehat tuh." Alhamdulillah. Wandi langsung buru-buru keluar dan menemui Sofyan. Bro, lu baik-baik aja kan?" "Iya, gue baik-baik aja, tapi semalam gue mimpi buruk." "Mimpi buruk? Mimpi apaan?" "Gue diseret sama setan, terus lu bantuin nyelamatin gue. Ya udah, mimpinya kayak gitu." Wandi pun tersenyum mendengar hal itu. Itu artinya Sofyan sudah benar-benar selamat dari jeratan beluluk. Singkat cerita, tepat jam 6.45 pagi, mereka pun bersiap-siap menuju puncak. Kurang lebih 15 menit kemudian, mereka berlima pun lanjut menuju puncak. Dan selama dalam perjalanan ke puncak, mereka tidak lagi diganggu oleh hal-hal gaib apapun. Tak lupa mereka pun mengabadikan momen mereka karena mampu menakluki Gunung Merbabu via Swanting. Akhirnya tepat jam 10 pagi, mereka berlima kembali turun ke camp. Dan setelah itu mereka makan dan bersiap-siap untuk turun. Tepat jam 11 siang mereka turun menuju base camp. Dan alhamdulillahnya tak ada kejadian aneh dan ganjil selama mereka turun. Hingga akhirnya mereka berlima sampai ke base camp tepat jam 2 siang. Setelah mereka sampai di base camp, mereka pun langsung bersiap-siap untuk pulang. Dan tepat jam 3 sore mereka pun pulang ke Solo. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Semoga dapat diambil sisi positif dari cerita tersebut, bahwa jangan sekali-sekali mengambil yang bukan hak milik kita. Bisa jadi itu adalah hal yang akan membawa kita ke dalam keburukan. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah setia menyimak cerita di channel Mereka Ada. Pastikan teman-teman support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Dan satu lagi nih, ada pengumuman penting. Gak lama lagi Mereka Ada akan meluncurkan official merchandise berupa kaos. Untuk desainnya seperti apa dan bagaimana cara pesannya nanti akan saya update di video selanjutnya. Pantengin terus channel Mereka Ada dan pantengin juga Instagram Mereka Ada untuk informasi pemesanan dan sebagainya. Kalau gitu sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.